Ya, nama saya adalah Boris Setiawan. Kami adalah dari Gereja Ortodok Rusia di Indonesia, di Parokia Santo Thomas, Jakarta. Ya, latar belakang gereja kami di sini ada dibentuk adalah kita pada waktu itu sebelum gereja ini ada, pada waktu itu ada semacam komunitas. Kita itu ada komunitas di mana komunitas itu letaknya di rumah makan. Nah, di rumah makan itu karena di rumah makan itu terlalu banyak orang sehingga kemudian ada salah satu jemaat itu memberikan tempat. Nah, kemudian setelah memberi tempat, mereka menyediakan kantornya untuk bisa ditempati. Nah, kemudian kami beribadah di kantor itu, di tempat itu. Ternyata kantor itu pun tidak mencukupi, sehingga salah satu dari anggota itu menawarkan, oke, baiklah kalau gitu tempat kami punya tempat di sini, yaitu yang bernama Pak David Adinyoto Hadiningrat. Mereka menyediakan tempat ini. Kemudian ya disinilah akhirnya dibentuk gereja ini, dibangun gereja ini di kawasan kantor beliau, di tempat beliau. Untuk nama itu menurut penjelasan dari mereka itu adalah pemberian dari Metropolitan Kiril pada waktu itu. Jadi nama itu diberikan karena Santo Thomas itu adalah seorang rasul yang kebetulan dia menginjil, memberikan itu berada di daerah Asia, yaitu di India. Di gereja Ortodok kita itu diberi suatu kebebasan untuk memilih. Kita memilih mau menikah atau tidak. Itu adalah kita diberi kebebasan. Jadi sebelum kita ditabis untuk menjadi seorang Romo, kita akan ditanya mau menikah atau tidak. Jadi kalau kita memutuskan untuk mau menikah, ya dia dianjurkan untuk menikah. Tetapi kalau dia menganjurkan untuk tidak menikah, berarti ketika dia menjadi seorang Romo maka tidak diizinkan lagi dia untuk menikah. Jadi seterusnya seperti itu. Bahkan dari seorang Romo kalau sudah menikah, misalnya istrinya meninggal, maka dia tidak diizinkan untuk menikah lagi seperti itu. Gereja Ortodok menggunakan kitab suci yang sering ada itu kita sebut dengan Orthodox Study Bible. Tetapi untuk di Indonesia kita memakai terjemahan dari LAI yang mana ada Deuteronikanya itu, seperti itu. Jadi ada sedikit kemiripan di situ dengan apa. Jadi kita pakai itu. Pada dasarnya konsep bangunan semua gereja itu adalah mengikuti konsep bangunan yang ada di Bait Allah. Jadi konsep bangunan itu berbentuk ada ruang Maha Kudus, ada ruang Bahtera, kemudian ada ruang pelataran. Nah, dalam bentuk bangunan suatu gereja itu setelah zaman modern ini ada beberapa yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk salib. Seperti itu bentuknya. Jadi pada dasarnya mereka bentuk lonjong itu adalah menggambarkan seperti halnya Bahtera itu, di mana ada seorang pemimpin itu akan membawa, atau seorang nakoda itu akan membawa kepada pelabuhan di mana
sebagai pemimpinnya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan bentuk salib itu adalah kita berharap bahwa ada pertobatan atau salib Kristus itu ada di setiap umat yang datang kepada. Ruangan yang ada di gereja ini ya ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus di sana tadi itu ruang Maha Kudus itu di dalamnya ada altar, ada tempat proskomedi, dan ada tempat-tempat pendupaan juga, ada beberapa tempat-tempat yang lainnya. Kemudian kalau di Bahtera ini adalah tempat berkumpulnya umat. Sedangkan kalau yang di luar sana itu pelataran, di mana umat biasanya pada zaman dahulu umat di sana itu hanya umat dikhususkan bagi orang-orang yang belum dibaptis. Tetapi sekarang semua bisa masuk seperti itu. Tidak semua ornamen yang didatangkan dari Rusia. Kita ada beberapa yang tidak dari Rusia, tetapi kalau yang dari ikonostasis itu adalah memang itu dari Rusia. Tetapi ada beberapa yang memang sebelumnya itu kita ada yang dari berbagai negara, ada yang dari Yunani, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Prancis juga ada, yaitu mereka memberikan, ada beberapa ikon-ikon yang mereka memberikan itu. Jadi tidak semuanya ada dari Rusia seperti itu. Untuk baptisan untuk dewasa, kita ada tempat sendiri yang di luar sana, itu ada tempat baptisan untuk dewasa. Ada, tapi kita ada kolam baptisan yang memang dikhususkan untuk anak kecil, kita ada sendiri, semacam kayak bokor atau apa ya, atau kayak cawan seperti itu. Di situ kita ada di situ seperti itu. Ada, jadi ada perbedaan antara yang dewasa dengan yang kecil seperti itu. Yang di dalam gereja ini kita di sini ada kayak semacam ikon-ikon. Di sini kita ada di belakang sana ada yang namanya ikonostasis. Itu adalah tempat pembatas, di mana tempat pembatas antara ruang orang umat dengan ruang yang di dalam. Itu ada pembatas, itu disebut dengan ikonostasis seperti itu. Dan ada beberapa ikon-ikon yang di sekeliling gereja kita itu. Ikon-ikon itu adalah ikon peristiwa, di mana peristiwa itu ada dari kelahiran Bunda Maria sampai kepada penyerahan Bunda Maria, pemberian kabar baik, kepada pembaptisan Tuhan, kelahiran, sampai pembaptisan Tuhan Yesus, sampai kebangkitannya juga, itu seperti itu. Itu adalah di semua gambar-gambar yang ada di lingkungan santot, yang ada di dalamnya sini itu adalah seperti itu. Tapi ada beberapa ikon-ikon yang lainnya, tidak ikon peristiwa, ada ikon-ikon orang suci di mana dia sudah berjuang untuk mempertahankan iman dari dia sebagai seorang yang menyerahkan hidupnya, bisa juga sebagai martir atau sebagai yang mendedikasikan hidupnya untuk membela iman Kristen itu sendiri. Dan di sini juga ada suatu gambar ikon yang kita sebut dengan ikon Pantokrator, dan di situ ada Tuhan Yesus, ada beberapa gambar-gambar, dan ada 4 penginjil di kanan kiri di setiap sampingnya itu. Di situ ada, dan digambarkan dengan simbol mereka semuanya. Dan di setiap lingkaran itu kita ada tulisan Tuhan kasihanilah dengan berbagai macam bahasa. Nah, bahasa itu adalah bahasa yang orang yang datang ke sini, yang bergereja di sini, nah mereka kita pakai bahasa-bahasa mereka yang ada di sini, seperti itu. Kaca patri ini kita di situ adalah salib dan ada sinar-sinarnya itu. Kita berharap bahwa semua orang yang masuk dalam gereja itu benar-benar menyalibkan dirinya, berani untuk menyerahkan dirinya, hidupnya sebagai penebusan dari dosa itu sendiri. Oke, yang di belakang saya ini adalah ikonostas, kita sebut sebagai analoi. Analoi ini adalah di sini tengah sendiri ini adalah
ikon Tuhan Yesus dan Bunda Maria gitu. Dan sebelah sini itu adalah biasanya ikon kebangkitan, dan di sana sebagai ikon nama gereja atau ikon Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Sebenarnya kita berharap bahwa tulisan itu mampu memberikan edukasi, memberikan pengertian kepada orang bahwa kekristenan itu tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi kekristenan itu ada di setiap negara. Baik itu di Rusia atau di India atau di mana saja, tetapi kita memilih tulisan di situ adalah dengan memakai bahasa Arab, karena mungkin bahasa Arab itu adalah familiar dengan orang bangsa Indonesia ini yang mayoritas adalah Muslim seperti itu. Sebenarnya lampu minyak itu adalah zaman para rasul itu kita sudah memakai lampu minyak itu sendiri. Dan lampu minyak itu bukan hanya sekedar lampu minyak saja, tetapi itu merupakan ada lambang dari kenapa kita harus memakai lampu minyak itu. Jadi begini, mengapa kita menyalakan lampu minyak di gereja ataupun di rumah-rumah tempat ibadah. Jadi yang berbentuk lingkaran dalam lampu minyak itu adalah melambangkan rahmat ilahi, yaitu melambangkan dari rahmat yang tidak memiliki awal dan akhir, sehingga bentuknya bulat seperti itu. Sedangkan minyak itu sendiri adalah melambangkan kedamaian, melambangkan sukacita, keakraban, martabat, rasa simpatik, dan belas kasihan. Ini juga melambangkan rahmat dari Roh Kudus itu sendiri, khususnya pada misteri baptisan. Tapi mengapa kita harus menyalakan lampu itu? Karena iman kita itu adalah terang. Seperti yang Kristus katakan, aku adalah terang. Pembangunan di gereja perubahannya itu tidak terlalu banyak, perubahannya hanya di ikonostasis itu saja perubahannya. Ini adalah melambangkan dari Pantokrator Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai Sang Juru Selamat. Jadi datang ke dunia itu adalah untuk merangkul dan menyelamatkan umat yang ada di dunia ini. Sehingga kita semuanya itu diharapkan yang ada di sini itu adalah mendapatkan keselamatan yang ketika mereka masuk ke dalam gereja. Saat ibadah saya memakai ini yang dalam ini kita sebut dengan patrosnik. Kalau yang di luar ini kita sebut riasa. Kalau tempat ibadah saya tidak memakai seperti ini disebut skufia. Tapi kalau saya pas ibadah saya memakai kamilavka, disebut dengan kamilavka. Kemudian kita memakai ada yang namanya kayak semacam selendang di dalam, itu namanya kita sebut dengan epiterankil. Kemudian kita ada yang di tangan itu ada cup, kemudian kita pakai sabuk, kemudian kita pakai ada yang namanya palitsa dan nebredenik, kemudian kita pakai ada yang namanya velon, seperti itu. Saya Reader Gregory Adrian. Saya reader untuk Gereja Ortodoks Rusia di Indonesia, Paroki Saint Thomas, Jakarta.
Struktur kepengurusan di gereja, saya akan menjelaskan bagaimana gereja Ortodoks Rusia dahulu. Jadi untuk yang Patriark Kirill, yang mulia Patriark Kirill of Moscow, beliau menggembalakan memimpin gereja Ortodoks Rusia di seluruh dunia. Selanjutnya untuk wilayah Asia Tenggara digembalakan oleh yang mulia Metropolitan Sergi. Selanjutnya untuk Indonesia oleh Episkop Pitirim, Bishop Jakarta. Nah, untuk di Saint Thomas Orthodox Church itu digembalakan oleh Presbiter Romo Boris Setiawan. Selanjutnya ada juga Romo Diakon Damianus. Kemudian ada Reader Dimitri Daniel, saya Reader Gregory dan Reader Yohan. Selanjutnya untuk Ketua Muda-Mudi ada Mas Tikon Oscar. Untuk Humas ada Mas Yakub dan Mas Kristosomos Eko. Pastori ada, akan tetapi Romo kami, Romo Boris, adalah Romo yang menikah sehingga beliau tidak dipastori, harus di luar gereja. Untuk dipastori adalah Romo yang menjadi biarawan yang tidak menikah. Mengapa? Karena untuk menjaga kesucian gereja itu sendiri. Pelayanan di gereja Santo Thomas itu ada beberapa. Yang pertama, salah satunya adalah pelayanan liturgis dalam ibadah-ibadah. Kemudian juga ada pelayanan katekisasi, di mana di situ ada pengajaran tentang kekristenan maupun tentang gereja. Ada pelayanan sekolah minggu, pelayanan muda-mudi, ada juga pelayanan di rumah-rumah, pelayanan di orang-orang sakit, pelayanan juga lintas agama, dan pelayanan antar gereja. Liturgi ibadah dalam gereja Ortodoks itu dimulai dari Romo melakukan kairos, ya. Kairos yaitu adalah doa-doa awal sebelum liturgi. Kemudian Romo memakai jubah, dan kemudian Romo melakukan proskomedia, itu adalah persiapan korban. Selanjutnya mulai dari ibadat untuk ibadat katekumen atau ibadat sabda, dilanjutkan dengan ibadat umat beriman atau ibadat untuk Ekaristi Kudus. Pakaian yang saya pakai saat ini adalah jubah inner kasok atau podriasnik. Kemudian ini adalah sabuk yang bertuliskan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa dalam bahasa Slavik. Kemudian tali doa ini adalah tali doa atau namanya komboskini. Nama saya Tikon Oscar Hadiwianto. Saya di sini sebagai Ketua Muda-Mudi Santo Thomas Rasul. Perkembangan jemaat gereja dari sejak berdiri tahun 2004, Gereja Santo Thomas Rasul ini perkembangannya kira-kira signifikan di beberapa tahun terakhir. Karena di awal-awal kami di sini mengalami apa istilahnya ya? Mungkin jemaatnya sedikit gitu. Karena dari yang saya data dari mungkin tahun 2007, 2000 ke atas, 2010 itu mungkin jemaat masih cuman segelintir orang saja, dan karena waktu itu kan masih awal-awal ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, dari sejak 2017 mungkin 2017 sampai sekarang, kira-kira jemaatnya lumayan signifikan. Dan sekarang kira-kira sudah sampai 200 mungkin ya,
200 lebih lah kira-kira. Kami di sini beragam memang. Mayoritas itu biasanya kalau nggak yang Batak, ada yang Jawa juga. Kami di sini juga ada yang dari Minahasa, Manado, atau juga Maluku ada, Tionghoa jangan lupa, dan beberapa suku yang lain juga ada, tapi dengan jumlah yang lebih kecil biasanya begitu. Tapi kami beragam sih. Untuk persekutuan di dalam Gereja Santo Thomas, kami punya sekolah minggu untuk menaungi yang anak-anak kecil, yang biasanya keluarga bawa anak gitu kan. Dan kalau untuk yang muda-mudi, kami juga punya komunitas untuk muda-mudi, yang biasanya kami juga mengadakan acara setiap akhir bulan, atau mungkin kami punya agenda tersendiri gitu untuk menaungi muda-mudi di sini. Selama pandemi COVID dari tahun 2020-an ya, itu perkembangan jemaat emang agak signifikan. Tapi dari jemaat-jemaat baru biasanya lumayan banyak berdatangan setelah masa-masa COVID ini, mungkin karena kan online, jadi mungkin orang lebih mengenal gereja ortodoks seperti apa. Akhirnya orang tertarik juga ada yang datang sini gitu. Toleransi yang terjadi di lingkungan gereja di sini, sekitar gereja sini juga ada gereja lain, sebelah sana ada gereja Advent, sebelah sini yang udah pasti ada orang Muslim banyak kan ya. Tapi biasanya kami di sini tergantung acaranya sih biasanya. Kalau misalkan ada acara di luar, itu juga ada yang menjalin hubungan dengan agama lain atau dengan umat kepercayaan yang lain. Misalkan dengan acara seperti Gus Durian atau generasi literat, itu biasanya kadang datang ke sini untuk sekadar meliput atau memang membuat acara di sini, dan melibatkan kami juga di dalam acara tersebut sebagai penonton ataupun juga sebagai pembicara, itu juga bisa biasanya begitu. Dari soal mungkin sosial, saya juga waktu itu pernah mengadakan bakti sosial untuk korban bencana juga.